هيا انهضي نطف الطغاة بقدسنا فلتردعي وأريهم منك الثبات. Apa? Di barat hari ini sedang terjadi kebangkitan Islam secara besar-besaran. Hampir tiap hari orang masuk Islam. Dan ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Allahu Akbar. Saya di Amerika kalau ceramah. Kalau ceramah saya di Amerika. Tempat saya ceramah di masjid-masjid. Itu rata-rata bekas gereja. Apa? Bekas gereja. Sementara saya dulu waktu Kristen belum pernah ceramah di gereja bekas masjid. Ya. Tidak pernah ceramah di gereja bekas masjid. Tapi saya jadi ustadz. Di Australia juga saya ceramah bekas gereja jadi masjid. Kenapa gereja bisa berubah jadi masjid? Karena di negara-negara barat itu sekarang agama Kristen itu sudah boleh dikatakan hampir bubar. Apa Pak? Agama Kristen itu sudah nyaris bubar. Orang ke gereja paling hebat ya sebagai status paling sekali setahun waktu misa. Walaupun di antara orang Islam ada juga yang kayak begitu setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Di sini ada nggak itu? Hah? Enggak ada. Kenapa agama Kristen ditinggalkan penganutnya? Karena agama Kristen itu ajarannya sudah ketinggalan zaman. Betul? Ajarannya tidak relevan lagi dengan kehidupan sekarang. Masyarakat sekarang kan sudah cerdas. Betul nggak? Bagaimana mungkin orang akan percaya kepada suatu agama menyembah Tuhan, Tuhannya sudah mati? Betul? Orang udah pakai akal. Kayak saya dulu, mikir saya. Iyalah, di waktu kecil, saya ngikut orang tua. Tiap pagi, hari Minggu, suruh ke gereja aja. Betul? Tapi setelah kita belajar, setelah kita dewasa, akal kita berfungsi. Benar nggak? Berfungsi akal kita. Saya mulai cari. Ini yang saya sembah ini Tuhan yang benar apa tidak sih? Kok bisa-bisanya Tuhan saya disalib? Hah? Kasihan amat Tuhan disalib. Kan gak masuk akal. Saya pelajari ilmu-ilmu perbandingan agama. Dulu paling hobi saya baca buku perbandingan agama karangan B. Arifin dari Surabaya. Baca. Setiap kali buka buku-buku perbandingan agama, pasti agama Kristen yang selalu menjadi sorotan. Agama Kristen selalu menjadi bahan kritikan. Terutama kitab sucinya dipertanyakan keasliannya. Betul? Kalau asli sebagai firman Tuhan, kok banyak di dalam Tuhan porno? Masa ada bunyi ayat begini, Bu? Coba dengerin. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Coba. Kira-kira ini firman Tuhan tidak? Kira-kira Tuhan layak nggak ngomong begitu? Makanya dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa ya kitab suci kita ini porno sampai bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain Pak Guru? Apa kata guru saya? Alah, biarin sajalah Nababan.
supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan katanya. Maka saya sebagai umat Kristen saat itu ragu. Di Al-Quran ada nggak ayat begitu? Ada nggak? Nggak ada. Injil bisa nggak dilakukan kayak tadi Ustadz Khomeini? Nggak bisa. Al-Quran begitu dilakukan, biar kita tidak mengerti artinya, hati kita bergetar. Betul nggak? Al-Quran bisa menggetarkan hati. Betul? Kalau ayat Injil menggetarkan apa itu? Hah? Menggetarkan syahwat itu. Beda nggak bobotnya? Beda nggak? Beda. Maka orang yang membaca Injil, insya Allah akan masuk Islam. Sayangnya di kalangan orang Kristen tidak ada budaya untuk mempelajari Injil. Kalau kita dari TK saja sudah wajib belajar Al-Quran, betul? Kalau mereka tidak ada belajar Injil, tidak ada. Makanya Bapak Ibu pernah nggak mendengar ada musabaqah tilawatil Injil? Ada musabaqah tilawatil Injil, ada? Atau musabaqah hifzil Injil, lomba menghafal Injil, ada? Injil mana bisa dihafal? Orang tiap tahun berubah ayatnya. Maka sekarang di Eropa, di Amerika, rame-rame orang meninggalkan Kristen itu karena tidak rasional, sudah basi, tidak relevan lagi dengan kehidupan sekarang. Benar? Udah nggak relevan ajarannya. Maka kalau saya dialog dengan tokoh-tokoh, dengan orang Kristen, itu tidak lama-lama Pak. Kadang-kadang cuma sekali, 2 kali pertemuan, sudah gugur imannya, minta masuk Islam. Justru pengalaman dakwah saya yang susah ngislamin orang Islam Pak. Ini benar nih. Mengislamkan orang Islam lebih sulit ketimbang mengislamkan orang Kristen. Dakwah kepada orang Nasrani, jangan pakai Al-Quran, jangan pakai hadis. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, betul? Saya datang kepada mereka dakwah menggunakan ayat-ayat Injil. Pakai ayat Injil saya. Saya tanya, Anda percaya nggak Yesus itu Tuhan? Dia bilang, ya percaya. Anda mengatakan Yesus Tuhan itu dalilnya dari mana? Ada nggak di dalam Injil pernyataan dari Tuhan atau dari Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Ada nggak? Suruh cari. Sampai mati dia nggak akan ketemu. Tidak ada satu ayat pun dalam Injil pengakuan Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada. Semua ayat-ayat yang menuhankan Yesus datangnya dari musuh Yesus yang namanya Paulus. Itu semua tertuang di dalam surat-surat kiriman Paulus di dalam Bible, di dalam Injil. Ada dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11 mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Namun dalam Injil yang sumbernya dari Yesus atau dari Tuhan tidak ditemukan ayat itu. Jadi orang Nasrani sekarang ini Bapak Ibu korban dari Paulus. Benar? Paulus merekayasa sebuah agama baru yang bertentangan dengan agamanya Yesus. Yesus agamanya apa? Apa agama Yesus? Agama Yesus Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan agama ke dunia ini selain daripada Islam. Dari Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir, semua agamanya adalah Islam. Maka Allah katakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diterima, agama yang diridhoi oleh Allah
hanyalah agama Islam. Maka orang-orang di barat hari ini yang cerdas-cerdas, mereka pada meninggalkan agama Kristen. Mayoritasnya mereka memilih menjadi agnostik. Apa? Agnostik. Sebagian kecilnya masuk Islam. Saya kalau hari Minggu di Amerika, itu kalau hari Minggu tidak ada jadwal ceramah saya. Itu saya minta kepada panitia, tolong dong saya antar ke gereja-gereja, saya pengen lihat ada nggak orang beribadah hari Minggu. Karena di Amerika itu Pak Bu, jarak-jarak 500 meter gereja. Di mana-mana gereja. Saya pergi pagi-pagi. Kalau ada 100 gereja yang saya kunjungi, belum tentu ada satu yang buka untuk ibadah. Selebihnya tutup semua. Tidak ada lagi orang yang beragama Kristen. Tinggal sedikit saja. Rata-rata menjadi agnostik. Agnostik ini hampir sama seperti ateis. Cuma bedanya, kalau ateis ini tidak percaya sama Tuhan. Tapi kalau agnostik ini bukan cuma tidak percaya, tapi mereka memusuhi Tuhan. Menganggap agama itu sebagai apa? Sebagai racun, sebagai sumber konflik. Jadi mereka bukan cuma tidak percaya sama Tuhan, tapi memusuhi Tuhan. Itu agnostik. Nah, sebagian kecil ada yang masuk Islam. Terutama orang-orang pintar. Ya, orang-orang pintar. Tidak heran kita sekarang kalau di Amerika, kita sholat di masjid, selalu ada pengumuman. Saudara-saudara, nanti habis sholat jangan bubar dulu ya. Kita menyaksikan pensyahadatan saudara kita. Kadang 2 orang, kadang 5 orang, kadang rame-rame. Dan yang masuk Islam itu orang pintar-pintar. Titelnya magister, doktor, PhD. Bahkan banyak yang guru besar. Kok bisa mereka pada masuk Islam? Karena belakangan ini, sejak peledakan gedung WTC tahun 2001, kebencian masyarakat dunia kepada Islam itu luar biasa. Setelah dituding pelakunya itu orang Islam, betul? Kebencian masyarakat dunia terhadap Islam luar biasa. Sampai-sampai di Amerika, kata kawan saya, tahun itu setiap rumah orang Islam digeledah. Orang yang pakai jenggot dicurigai. Saya aja Pak, asal masuk Amerika, tidak pernah lancar saya. Begitu mendarat pesawat, masuk ke pintu imigrasi pemeriksaan, tidak pernah lolos. Selalu dikerangkeng dulu, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kenapa? Padahal saya tidak punya pelanggaran. Dokumen saya lengkap. Tidak pernah overstay. Alasannya klasik. Cuma persoalan jenggot doang. Salah jenggot aja. Pak, Bu. Makanya selalu saya katakan, orang kafir itu sebenarnya paling pengecut, paling penakut. Betul? Kita tidak perlu angkat senjata. Mamerin jenggot aja udah takut dia. Jadi orang kafir paling takut sama jenggot. Benar? Kita tidak usah angkat senjata. Tunjukin jenggot aja udah takut dia. Kenapa? Penglihatan mereka di jenggot kita banyak bom bergantungan. Betul? Takut mereka. Tapi orang-orang yang cerdas, mereka tidak mau terprovokasi dengan berita-berita media, televisi, cetak, yang selalu menghina Islam. Di kalangan mereka ada juga yang membaca, beli buku-buku Islam. Dan saat itu, buku yang paling laris di Amerika, Al-Quran terjemahan. Orang baca Al-Quran terjemahan.
Dan banyak di antara mereka setelah membaca Al-Quran itu mendapatkan hidayah masuk Islam. Alhamdulillah. Ternyata setelah mereka baca Al-Quran, tidak menemukan ada konsep dalam Al-Quran yang mengajarkan tindakan-tindakan kekerasan. Teroris tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran sangat menghormati hak asasi manusia. Betul. Al-Quran menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Tidak ada. Dulu ada seorang pengarang buku, namanya Anis Soros. Dia bikin buku, tulisnya The Islamic Invasion, serangan-serangan Islam. Salah satu di antara bukunya dia bilang apa? Bahwa konsep jihad dalam Islam itu dalam rangka memaksakan agama Islam kepada orang yang belum Islam. Jadi seolah-olah jihad itu merampas hak asasi orang. Tidak benar itu. Tidak pernah orang masuk Islam karena dipaksa lewat jihad. Betul? Maka orang pelajari. Ternyata konsep Islam itu sangat rahmatan lil alamin. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah apa? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim apapun latar belakang agama mereka, selagi mereka tidak memerangi kamu karena agamamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, maka kamu boleh bahkan wajib berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir ini. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Islam itu ternyata adil ya, kata orang-orang yang sudah membaca Al-Quran. Islam sangat toleran. Tidak ada pemaksaan dalam Islam. Maka orang-orang di barat yang cerdas membaca buku Islam, membaca Al-Quran, membaca hadis, lalu dikaitkan dengan budaya hidup mereka. Kenapa mereka dengan begitu mudah menerima Islam? Karena ada korelasi, ada kesamaan antara konsep Islam dengan budaya hidup mereka. Ternyata coba lihat, Islam itu ajarannya mengajarkan kebersihan. Sampai kebersihan itu dianggap separuh dari keimanan. An-nadzafatu minal iman. Mereka heran, kenapa orang Islam jorok? Yang jorok manusianya. Konsepnya bersih. Betul? Orang bule itu jujur-jujur orangnya. Mereka baca Al-Quran, ternyata Al-Quran memerintahkan kita untuk selalu jujur. Orang barat itu paling disiplin hidupnya. Benar. Tidak ada orang bule itu nganggur-nganggur, santai-santai, jadi Pak Ogah, itu tidak ada. Mereka disiplin. Ternyata mereka baca Al-Quran, konsep Quran itu Masya Allah mengajarkan kedisiplinan. Berapa banyak Al-Quran Allah bersumpah demi waktu, wal asri, wad duha, was syamsi, wal qamari, wal laili. Ini kan perintah untuk menjaga waktu. Betul. Mereka sangat menghormati hak asasi manusia. Oh, Al-Quran paling menghormati. Maka mereka dengan mudah menerima Islam ini. Bukan lewat dakwah loh, enggak. Pencarian sendiri.
berkat berita-berita di televisi, di media-media cetak yang selalu menghina Islam. Mereka cari sendiri. Dan alhamdulillah, memang kalau mereka membuka diri, siapapun yang ingin mencari kebenaran, membandingkan konsep Islam dengan agama lain, pasti mereka sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa agama yang benar itu memang hanya Islam. Benar? Akibat banyaknya orang yang masuk agama Islam, orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya, muncullah sekarang yang namanya Islamfobia. Apa? Apa, Pak? Islamfobia. Orang-orang yang ketakutan terhadap Islam. Kenapa? Karena pasca hujatan terhadap Islam ini, orang di barat banyak berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan mereka takut nanti Islam itu akan bangkit. Benar? Memang, Pak, sangat fenomenal sekali. Saya kalau sholat Jumat, ada rasanya yang aneh, beda dengan di tanah air. Jarang saya menemukan sholat Jumat di barat, itu yang satu ronde, Pak, jarang menemukan masjid, satu putaran jarang. Rata-rata 2 ronde. Bahkan ada yang 3 ronde bergantian. Kenapa? Karena masjid sudah tidak mampu lagi menampung jumlah jamaah yang begitu banyak. Bahkan saya pernah telat sekali, sudah tidak mampu lagi masuk ke dalam, nunggu di luar. Saya ikut sholat Jumat ronde yang kedua. Saya pikir udah habis jamaah, masih ada lagi ronde ketiga. Allahu Akbar. Bukan karena masjid sedikit, masjid sudah banyak, tapi jumlah orang yang masuk Islam itu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari semakin bertambah banyak. Allahu Akbar. Padahal kalau kita nonton TV, tiap hari beritanya menghujat Islam. Tapi anehnya, tiap hari pula orang masuk Islam. Saya berpikir, merenung, barangkali inilah kebenaran janji Allah dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir, kata Allah, berusaha untuk memadamkan cahaya Islam. Dengan cara apa? Dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan berbagai propaganda-propaganda mereka. Mereka mengatakan Islam ini ajarannya teroris. Berhasilkah misi mereka menghancurkan Islam? Tidak. Wa ya'ballahu illa ayutimma nurah. Justru cahaya agama Islam itu semakin dibuat terang benderang di mana-mana, yang ditandai orang berbondong-bondong masuk agama Islam ini. Allahu Akbar. Apa respon kita ketika mendengar orang berbondong-bondong masuk agama Islam? Allah mengatakan, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila kamu lihat, apabila pertolongan Allah sudah datang, engkau lihat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk kepada Islam, bagaimana sikap kamu? Kata Allah, fasabbih, bertasbih kamu kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah, bihamdi rabbik, dan mengucapkan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, wastaghfir, dan mohon ampun kepada Allah. Kenapa kita mohon ampun? Karena kita mengatakan, iya ya, orang-orang dari agama lain sudah berbondong-bondong masuk Islam, dan mereka begitu masuk Islam imannya begitu kuat,
Mereka komitnya luar biasa, mereka istiqomah. Loh, saya dari lahir muslim kok begini-begini aja ya saya ini. Istighfar wastaghfir, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Betul. Ini kebenaran janji Allah dalam Al-Quran. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran sudah muncul, kebatilan itu akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu, kata Allah, lambat atau cepat akan hancur dengan sendirinya. Betul? Coba lihat agama Kristen, iklannya dihiasi sedemikian rupa. Hebat mereka menghiasi agama Kristen, tapi dari hari ke hari orang tinggalkan agama itu. Betul? Islam tidak pernah kita iklankan dengan bagus-bagus, dengan indah-indah. Bahkan Islam ini diiklankan dengan apa yang mengerikan. Betul? Tapi orang cari. Benar? Subhanallah. Maka terjadilah yang namanya Islamfobia. Karena orang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan ada ramalan, Pak. Bu, ada ramalan di Amerika. Katanya, kalau tidak ada usaha-usaha untuk menghancurkan Islam ini, ada ramalan, bisa-bisa tahun 2050 nanti penduduk Amerika minimal separuh sudah beragama Islam. Allahu Akbar. Saya hari Sabtu kemarin diundang ceramah ke Kalimantan Barat, di Kabupaten Mempawah namanya, 2 jam dari Pontianak. Saya kaget, Pak. Begitu mendarat pesawat ini, saya keluar dari airport, terkejut saya. Di situ sudah ribuan tentara dan polisi. Polisinya bukan polisi yang biasa, polisi yang anti teror dan Densus 88. Saya heran, tanya sama panitia, ini mau akan datang tamu ya Pak? Apakah akan ada kunjungan presiden? Kok banyak kali tentara sama polisi lengkap dengan anti terornya? Tidak Ustadz, kata beliau, itu tentara sama polisi menyambut kita. Loh, ngapain nyambut pakai begini segala? Kok bisa? Beliau baru buka mulut, cerita apa adanya. Kalimantan Barat itu kan gubernur dan wakil gubernur itu adalah Katolik. Namanya Cornelius, gubernurnya. Rupanya kenapa sampai penyambutan ada anti teror Densus 88, ada tentara-tentara yang lengkap dengan senjata? Saya seumur-umur jadi ustadz tidak pernah menghadapi kayak begitu. Bukannya senang kita, malah ketakutan. Rupanya penceramah yang diundang itu dari Jakarta 4 orang. Saya, Alfian Tanjung, dan juga Ketua Umum FPI. Ketua Umum FPI. Oh, rupanya ada penyambutan kayak begitu karena akan dihadiri Ketua Umum FPI yang dianggap sudah tokoh teroris. Sehingga pakai Densus 88, pakai anti teror. Dan di luar sana banyak orang-orang Dayak Kristen yang demo menolak kehadiran Ketua Umum FPI ke Kalimantan Barat. Maka saya beda pesawat. Rupanya itu bukan nyambut saya, nyambut Ketua Umum FPI. Ketua Umum FPI begitu mendarat, terpaksa dikembalikan lagi ke Jakarta. Karena orang-orang Dayak Kristen atas seruan gubernur dan wakil gubernur menolak kehadiran tokoh-tokoh FPI di Kalimantan Barat. Coba bayangkan itu. Menyambut saja seperti mau perang.
Siapa yang menciptakan ini Bapak Ibu? Inilah isu internasional, betul? Untuk merusak agama Islam dari dalam dengan berbagai pencitraan yang jelek. Maka sekarang Bapak Ibu, tokoh-tokoh kita di atas sana, Ahok efek ini, ya, ikut-ikutan. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita itu Pak, Masya Allah, yang ngakunya beragama Islam, banyak sekali yang munafik hari ini, betul? Statusnya bukan Muslim lagi, tapi mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan mereka matinya dalam keadaan yang fasik, betul? Jadi mereka nanti yang di atas ini kalau mati, haram didoakan mereka, haram disolatkan mereka, betul? Karena mereka memusuhi Islam, anti terhadap syariat Islam, betul? Sampai Al-Quran mengatakan, istaghfarta lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Engkau mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang munafik atau tidak? Bahkan jika kau berdoa kepada Allah sampai 70 kali mendoakan orang munafik itu, sekali-kali Allah tidak pernah mengampuni dosa orang munafik itu, kata Allah. Kenapa? Dzalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulih. Yang demikian itu karena mereka orang-orang munafik itu, kata Allah, telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mereka sudah berubah status, tidak Muslim lagi, tapi mereka kafir kepada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, hukuman kepada orang munafik lebih dahsyat, lebih keras ketimbang hukuman kepada orang kafir di nerakanya nanti. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 145? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka jahanam nanti, fid darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah atau di kerak-keraknya neraka. Orang kafir aja nggak di situ ditaruh. Jadi kalau Bapak Ibu ambil kayu bakar, ambil kayu, kemudian kayu itu kita bakar. Kayu ini kan mengeluarkan warna merah, api warna merah, betul? Itu nanti dipakai membakar orang kafir. Orang munafik di mana? Itu kan kayunya jadi arang, betul? Nah, orang munafiknya ditaruh di situ di arang. Kira-kira kalau kita ukur suhunya pakai alat termometer, mana lebih panas? Api yang keluar dari arang ini ketimbang baranya, panasan mana? Panasan baranya. Nah, orang munafik disitulah disiksa. Gak main-main Al-Quran. Ini masalah akidah. Sekarang, Masya Allah, semua pejabat-pejabat yang di atas itu, agamanya apa? Umumnya tapi mereka memusuhi agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang munafik mengerikan sekali di negeri ini, betul? Apa orang Islam masih berantakan sekarang? Apa umat Islam tidak bersatu hari ini? Bapak Ibu, apa masih mau berantakan kita apa tidak? Agama kita sudah dikerdilkan sedemikian rupa, betul? Karena memang terpaksa harus mereka lakukan cara-cara kotor seperti itu. Sebab di barat, kebangkitan Islam itu tidak bisa dibendung. Jadi segala macam cara mereka lakukan. Jangan sampai Islam ini bangkit. Sebab agama-agama di dunia yang masih eksis dan luar biasa, itu hanya Islam saja. Yang lain sudah bubar, betul? Maka ada usaha pemerintah sekarang
untuk menjadikan negeri ini menjadi negara yang sekuler, negara yang tidak beragama lagi. Betul? Maka kita jangan diam. Betul? Kita jangan diam. Ulama-ulama kita satu persatu ditangkapi. Betul? Ulama-ulama kita sementara jadi tersangka. Betul? Yang nangkap siapa? Muslim tidak Muslim? Kebanyakan Muslim. Betul? Tapi munafik. Kenapa? Mereka tidak kuat dengan sogokan uang ini. Betul? Yang nyuruh siapa? Dari atas. Kalau yang di bawah, karena ada sumpah prajurit, ya patuh-patuh aja. Betul? Kenapa? Ada sumpah prajurit, taat kepada atasan. Atasannya kayak begitu. Saya tidak tahu nanti matinya kayak apa orang begitu itu. Betul? Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita umat Islam ini harus juga mengikuti perkembangan dunia Islam. Ya, kita ikuti perkembangan dunia Islam. Karena memang di Indonesia juga Pak Bu, Islam itu bangkit. Contoh lihat, tahun 80-an, Bapak Ibu jarang melihat ibu-ibu pakai jilbab begini, betul? Jarang kita. Bahkan di kampus-kampus tahun 80-an, waktu itu masih Kristen saya, kata kawan saya yang Muslim. Di kampus-kampus, kalau ada wanita mahasiswi pakai jilbab, itu dijadikan apa? Olok-olok. Betul? Tapi sejak Pak Harto naik haji, tahun 90, Butin juga beralih menjadi seorang muslimah. Sejak itu Pak Harto sudah mulai dekat dengan tokoh-tokoh Islam. Benar. Peta politik di Indonesia berubah. 2 tahun setelah Pak Harto beralih menjadi Muslim yang sejati, istrinya yang Katolik kemudian menjadi Muslimah dan berangkat haji bersama Pak Harto. 2 tahun setelah itu berdirilah yang namanya Bank Muamalat Indonesia. Betul? Bank syariah pertama di Indonesia berdiri. Dari situ terus disusul kebangkitan Islam. Tiap hari bertambah banyak orang pakai jilbab. Di mana-mana sekarang jilbab, di mal-mal orang pakai jilbab. Pengajian-pengajian sekarang di mana-mana ada. Di masjid, di kantor-kantor, bahkan di basement-basement, di tanah lapang. Terus syiar agama Islam. Nah, orang kafir sakit matanya melihat kenyataan ini. Betul? Mereka nggak kuat menghadapi kenyataan ini. Kebangkitan itu luar biasa. Mana ada dulu di kampung-kampung orang pakai jilbab? Jarang. Benar. Hari ini kesadaran orang beragama luar biasa. Maka orang-orang yang anti terhadap Islam ini selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Islam dengan segala macam rekayasa dan propaganda mereka. Betul? Maka kita harus tahu itu. Kita harus tahu. Dan kita jangan pernah goyah. Betul? Anak-anak muda bangkit. Hei anak muda, pemuda-pemuda Islam bangkit semua. Allahu Akbar. Antum subbanul yaum wa rijalul qad. Kalian boleh hari ini menjadi pemuda, besok kalian akan menjadi pemimpin. Betul? Berani enggak pemuda sekarang mengatakan, wa in kuntul akhiru zamanuhu la'atin bima lam tastatihul awail. Sungguh, walaupun saya datangnya belakangan, walaupun saya hadirnya belakangan, tapi saya akan memberikan sumbangan, akan memberikan kontribusi yang terbesar, yang terbaik kepada Islam. Apa-apa yang belum pernah disumbangkan oleh para pendahulu-pendahulu saya. Berani tidak pemuda Islam mengatakan itu hari ini? Kita berikan sumbangan yang terbaik kepada Islam. Termasuk saya, walaupun saya Islamnya belakangan,
saya juga akan memberikan sumbangan yang terbaik kepada Islam yang belum pernah disumbangkan oleh para pendahulu-pendahulu saya. Allahu Akbar. Jadi kondisi bangsa kita sekarang seperti itu. Kriminalisasi ulama yang berjuang di jalan Allah jadi musuh negara hari ini, betul? Tapi PKI yang bangkit didiamkan saja. Berarti kalau begitu, itu PKI atau tidak? Maka saya tanya ibu-ibu, nanti ke depan masih mau nggak mengangkat pemimpin yang memusuhi Islam? Coba saya tanya dulu. Nanti ke depan kalau ada pemilihan pemimpin, Bapak Ibu masih mau nggak mengangkat pemimpin yang memusuhi Islam? Masih mau nggak? Maka kalau kemarin-kemarin mungkin kita belum tahu aslinya ya. Belum tahu aslinya ya. Tapi sekarang kita sudah tahu. Maka ke depan hati-hati, betul? Hati-hati. Nanti kita pilih Pak Haji Tony jadi presiden kita. Amin. Supaya desa ini dibangun sama beliau. Amin. Insya Allah ini musola nanti bikin 10 lantai. Amin. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, Islam kita ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan-persoalan politik internasional. Betul? Kita tidak bisa pisahkan. Kenapa? Ad-dinu la yabqa illa bil mulki. Wal mulku la yaqwa illa bid-din. Agama Islam ini tidak mungkin bisa langgeng, tidak mungkin bisa bertahan tanpa ditunjang oleh kekuasaan. Betul? Dan kekuasaan itu tidak bisa kuat tanpa ditopang oleh agama. Jadi antara agama dan kekuasaan itu dua hal yang saling bersatu, saling menguatkan, ibarat dua sisi mata uang. Betul? Tidak bisa dipisah. Contoh sekarang, coba sekarang ini, yang bangkit agama Islam atau tidak? Upaya-upaya menekan, mengkerdilkan agama Islam luar biasa. Agama lain maju, wah didorong sama mereka. Coba saya tanya, Pak Haji Tony sebagai anggota dewan, nanti tolong diberitahu sama teman-teman di dewan, dibuka di YouTube, baru-baru ini Gubernur Cornelius, Gubernur Jawa Barat, Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat Pak Haji, ya, dia bikin pernyataan yang sangat provokatif. Apa dia katakan? Kita usir agama Islam dari bumi Borneo, dari Kalimantan Barat ini. Ini ungkapan seorang gubernur. Maka kemarin datang dia ke Aceh, diusir dari Aceh. Betul? Sekarang dia dibilang teroris tidak? Dia dikatakan teroris tidak? Coba kalau gubernur muslim yang ngomong begitu, ditangkap dari itu. Tapi karena yang ngomong gubernur Kristen, dibiarin aja. Padahal itu adalah sangat provokasi. Betul? Dayak yang satu itu sangat luar biasa kebenciannya terhadap agama Islam. Jadi hari ini ketegangan politik di tengah-tengah bangsa kita luar biasa. Ini diciptakan siapa? Penguasa. Betul? Orang sudah nyata-nyata bersalah, segala macam cara mereka lakukan untuk melakukan pembelaan. Betul? Maka kita jangan terkecoh lagi, jangan terkecoh, ya. Nanti ke depan ingat tuh, jangan sampai lagi angkat pemimpin yang anti terhadap Islam ini. Betul? Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu, terakhir dari ceramah saya ini, terus ceramah jangan lama-lama Pak, nanti bosan. Saya hanya ingin katakan,
memang orang kafir itu pastilah tidak ridho Islam ini bangkit. Maka Quran mengatakan apa? Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah ridho, tidak pernah senang kepada Islam dan umat Islam ini sampai kamu murtad mengikuti agama mereka. Betul? Sekarang misionaris, pendeta-pendeta, wah, merasa di atas angin hari ini, Pak. Jujur, karena keluarga saya keluarga pendeta. Mereka di atas angin hari ini. Pemerintah sibuk menghantam Islam, mereka bergerilya terus di mana-mana. Karena mereka menjalankan misi agamanya. Di dalam Injil ada perintah kepada mereka, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal saya, Pak. Sisa-sisa ini. Maka mereka sekarang ini bergerilya, mau mengkristenkan orang-orang yang beriman. Bahkan yang mau dikristenkan itu bukan cuma kita, bukan cuma manusia, bila perlu binatang pun harus dikristenkan itu. Karena ada perintah juga dalam Injil mereka, dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 mengatakan, pergilah kamu ke segala penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Semua makhluk harus mendengarkan berita Injil. Coba lihat. Maka selalu pesan saya kepada bapak-bapak nih. Bapak-bapak, boleh nggak saya pesan? Kalau ada di antara bapak-bapak yang melihara kambing atau sapi di belakang rumahnya, saya minta tolong, malam-malam bapak jangan terlalu nyenyak tidur. Kalau kebetulan jam 3 malam bapak bangun, sesekali bapak pergi ke kandang. Jangan-jangan di kandang sudah ada pendeta mendakwahi kambing bapak ibu. Jangan sampai murtad itu sapi. Betul? Mereka dapat dukungan materi, dukungan finansial. Kenapa? Karena di negara asalnya agama Kristen itu sudah bubar, gereja-gereja sudah dijuali, uangnya dikemanakan? Itu uang bukan punya pribadi, itu uang punya umat, betul nggak? Maka uang-uang yang menjual gereja itu dikemanakan? Mereka kirim ke negara-negara yang agama Kristennya masih eksis. Dan di dunia ini, biar Bapak Ibu tahu, di dunia ini hanya tinggal 2 negara saja agama Kristen yang masih ditaati, yaitu negara Indonesia dan negara Filipina. Di Roma, di Vatikan udah bubar. Di Amerika apalagi, di Kanada apalagi, di Australia apalagi, mereka sudah bubar. Maka hasil menjual gereja itu mereka kirimlah ke negara-negara yang masih menjalankan kegiatan misi itu, khususnya Indonesia. Maka kita tidak heran kalau mereka begitu gampang sekali bangun gereja. Pernah enggak Bapak Ibu lihat ada orang Kristen bangun gereja minta bantuan di jalanan? Ada? Kayak kita minta-minta di jalan, ada? Tidak ada. Karena mereka dapat dukungan dana dari luar. Betul? Mereka di sana nggak patuh lagi, nggak percaya lagi. Ada yang masih percaya, ya mereka kirim aja ke situ. Makanya tokoh-tokoh Kristen di Indonesia ini kaya-kaya, mereka punya semangat, apalagi 5 tahun sekarang ini penguasa berpihak kepada mereka. Saya aja punya pengalaman pribadi. Wallahi ini pengalaman saya nyata, bukan bohong. Saya kebetulan bangun cabang pesantren di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Pak Haji. Saya bangun pesantren di sana, pesantren Mu'allaf. Di provinsi Nusa Tenggara Timur itu Muslim minoritas, nggak sampai 15%. Saya bangun di sana, saya bikin iklannya.
Ya, judulnya itu Anda bertanya tentang Islam, para mu'allaf menjawab. Jadi kalau kalian bertanya tentang Islam, para mu'allaf menjawab. Karena selama ini mereka mendiskreditkan agama Islam. Setelah jadi saya bangun itu pesantren cabang kita di sana, giliran mau meresmikan, Pak, Bu, meresmikan, saya undang tokoh-tokoh Islam, saya undang donatur-donatur, saya undang umat Islam, sudah disembelih seekor sapi, teratak sudah dipasang, undangan sudah menyebar, kursi sudah disusun. Hari H itu acaranya batal. Batal acaranya. Kenapa? Karena tokoh-tokoh Kristen menolak, polisi menolak, aparat pemerintah menolak keberadaan lembaga itu di tengah-tengah mereka. Coba kalau mereka membangun kayak begitu di tengah-tengah kita, mudah sekali mereka. Betul? Sekarang yang intoleran itu siapa? Kita atau orang kafir? Kita atau orang kafir? Mereka orang-orang kafir itulah yang intoleran terhadap kaum muslimin. Kalau kita sangat toleran sekali, benar? Jadi ini fakta. Maka umat Islam jangan tidur lagi. Masih tidur nggak Bapak Ibu? Kita jangan tidur lagi, bangkit kita. Sejak kasus Ahok ini, alhamdulillah membangunkan seluruh kaum muslimin.